157 Panwaslu Kelurahan Desa di Balangan resmi dilantik. Lestarikan permainan tradisional, Dispora Par Balangan gelar lomba balogo. Bupati Balangan serahkan santunan JKM BPJS kepada ahli waris. Lomba menu B2SA tumbuhkan kesadaran masyarakat untuk makan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Zaskia Adamiki. Berikut batarbangan selengkapnya. ...157 panitia pengawas pemilu tingkat kelurahan atau desa Kabupaten Balangan resmi dilantik di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Sabtu 1 Juni 2024. 157 panitia pengawas pemilu tingkat kelurahan desa Kabupaten Balangan resmi dilantik di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Sabtu 1 Juni 2024. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan, Rosmelia Nur. Dari 157 Panwaslu ini nantinya akan bertugas di 154 desa dan tingkat kelurahan untuk ke-8 kecamatan di Kabupaten Balangan. Pada kesempatan itu, Rosmelia Nur turut memberikan ucapan selamat atas anggota Panwaslu Kelurahan Desa yang baru saja dilantik. Ia berpesan kepada Panwaslu Kelurahan Desa yang telah dilantik agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjalankan tugas-tugas pengawasan dengan baik nantinya. Hal yang sama juga diutarakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, Saifuddin Tailah, kepada anggota yang baru saja dilantik agar dapat bekerja secara profesional ketika menjadi bagian dari pengawas pemilihan kepala daerah, sehingga pilkada nantinya bisa berjalan lancar dan damai. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai bentuk melestarikan permainan tradisional, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Balangan adakan Festival Olahraga Tradisional Daerah 2 di Lapangan Wahana Olahraga Tepian Kecamatan Paringin, Sabtu 1 Juni 2024. Sebagai bentuk melestarikan permainan tradisional, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Balangan adakan Festival Olahraga Tradisional Daerah Fotda 2 di Lapangan Wahana Olahraga Tepian Kecamatan Paringin, Sabtu 1 Juni 2024. Disampaikan Koordinator Panitia Balogo Aris Maldini bahwa festival akan dilaksanakan selama 2 hari dari Sabtu sampai dengan Minggu. Aris menyebut total ada 169 tim ikut meramaikan kegiatan festival tersebut yang terbagi dalam 2 kategori lomba, yakni Bakawan 3 Lakian dan Bakawan 3 Binian. Adapun peserta tidak hanya dari Balangan tetapi juga dari kabupaten lain seperti Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah, bahkan 2 provinsi lainnya yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Sementara itu, PLT Kepala Dispora Par Balangan Melda Resda Elva mengatakan, kegiatan festival lomba ini terlaksana atas kerjasama bersama Gabungan Olahraga Balogo Indonesia atau GOBI Balangan. Pada kesempatan tersebut, Melda turut memberikan semangat kepada semua peserta lomba balogo yang diharapkan peserta ini dapat bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional, Melda menyebut bahwa balogo itu juga diharapkan dapat membangkitkan semangat berolahraga di kalangan masyarakat. Bella Kirarinda dan juru kamera Masita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebanyak 47 ahli waris pekerja rentan menerima masing-masing santunan jaminan kematian sebesar Rp42 juta yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Balangan, Abdul Hadi, di Aula Benteng Tundakan Paringin Selatan, Senin 3 Juni 2024. Pemerintah Kabupaten Balangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan KC Tabalong Balangan serahkan santunan jaminan kematian atau JKM
kepada ahli waris pekerja rentan yang telah meninggal dunia. Sebanyak 44 ahli waris menerima masing-masing santunan JKM sebesar 42 juta rupiah yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 3 Juni 2024. Selain 44 ahli waris, 3 warga lainnya juga menerima santunan JKM oleh Bupati Balangan, yakni warga Desa Balang, Desa Sirap, dan Desa Pudak. Abdul Hadi menyebut untuk saat ini sudah 39.000 warga Balangan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan target 70.000 di tahun 2024. Yang terdaftar sampai dengan saat ini berjumlah 39.000 dan sampai dengan akhir tahun ini target kita 70.000. Jadi semua warga Balangan yang berusia 15 sampai 65 tahun itu diasuransikan seperti tadi. Secara tegas, Abdul Hadi mengatakan program ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rentan, dengan harapan hal itu bisa membantu keringanan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau ini masuk usia pekerja, masuk. Asal masuk usia pekerja itu. Perlindungan dan memiliki pekerjaan itu. Jadi orang Balangan kada boleh menganggur. Iya. Harus begawi. Kalau anak masuk BPJS Ketenagakerjaan itu. Minimal nureh boleh. Minimal menureh atau betani itu. Iya. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan KC Tabalong Balangan, Eko Ekla menjelaskan untuk syarat klaim JKM BPJS, peserta harus memiliki akta kematian, surat keterangan ahli waris, KTP, kartu keluarga, dan buku nikah ahli waris. Administrasi sendiri pastinya ada akta kematian sama surat keterangan ahli waris, KTP, dan KK, itu saja. Surat nikah? Surat nikah untuk ahli waris ya Pak. Iya. Jika persyaratan sudah lengkap, silakan aja datang ke kantor PTSP kami ada setiap hari Rabu sampai hari Jumat, atau langsung ke kantor kami bisa, atau bisa melalui Dinas Tenaga Kerja Balangan. Adapun salah satu ahli waris, Nanda mengungkapkan sangat bersyukur dan merasa terbantu dengan adanya santunan JKM yang diserahkan tersebut. Untuk harapannya semoga Bapak Bupati bisa berlanjut tuh Pak. Jadi kan ibaratnya ini program ini bisa berlanjut juga sampai ke depannya. So intinya bermanfaat untuk yang ditinggalkan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan adakan lomba menu B2SA di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Senin 3 Juni 2024. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan terus mendorong menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi menu beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Dorongan tersebut dilakukan melalui lomba menu B2SA, gerakan makan enak, makan sehat, makan B2SA, suka sayur dan buah, di Mahligai Mayang Maurai Paringin, Senin 3 Juni 2024. PLT Kepala DKP 3 Balangan, Muklis mengatakan kegiatan ini adalah salah satu bentuk promosi konsumsi pangan dalam lomba B2SA tingkat kabupaten. Sementara menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi, bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Karena itu, pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Selain itu, konsumsi B2SA juga sangat penting dalam upaya penurunan stunting. Oleh karenanya, melalui menu-menu yang beragam ini diharapkan dapat diterapkan di posyandu dan keluarga khususnya. Pada kesempatan ini, dia terus mengajak masyarakat agar tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja, tetapi juga terdorong mengonsumsi bahan pangan lainnya, seperti singkong, pisang, labu sebagai sumber karbohidrat. Diketahui lomba menu B2SA yang diikuti seluruh tim penggerak PKK kecamatan ini berhasil dimenangkan oleh tim penggerak PKK Kecamatan Awayan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya, Zaskia Adamiki dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa di edisi Batarbangan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.